Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Opung dan babe beli durian. Durian yang beli berikat-ikat. Karena mau menyambut lebaran, jawaban salamnya harus lebih semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini lebaran tinggal berapa lagi, ibu-ibu, bapak-bapak? Ya. Opung dan babe beli rambutan. Rambutannya dicampur alpukat. Kalau pengen tahu kapan lebaran, kita tunggu pengumuman sidang isbat. Ibu-ibu, bapak-bapak, soimin, soimat, adik-adik, anak-anakku yang aku cintai, pada malam ini kita sudah mencapai malam ke-29 ya berarti ya. Insya Allah satu atau dua hari lagi kita akan memasuki satu Syawal Idul Fitri. Setelah kita melewati latihan, ada seri kompetisi ya, dimulai dari latihan ringan, latihan agak berat sampai memasuki pertandingan, yaitu bulan Rajab, bulan Sya'ban, sehingga sampai kompetisi di bulan Ramadan. Nah, kita sampai dengan memasuki Idul Fitri, satu Syawal. Itu disimbolkan sebagai sebuah hari kemenangan. Karena sewaktu kita di dalam bulan Ramadan, itu disebutkan oleh dalam hadis Nabi, iza ja'a Ramadan futihat abwaabal jannah. Apabila memasuki bulan Ramadan, seluruh pintu surga dibuka, pintu-pintu neraka ditutup, dan fusilat syayatin. Jadi setan dibelenggu atau diikat. Itu poin pertama. Ketika kita berpuasa, memasuki Ramadan, kita berhasil menahan haus, lapar, dahaga, dan berbagai godaan lain-lainnya. Itu dianggap sebuah kemenangan. Yang pertama. Yang kedua, ketika ada hadis qudsi yang berbunyi bahwa kullu amalin ibni adam lahu, seluruh amal anak-anak manusia itu, seluruh amal manusia itu adalah diperuntukkan untuknya, illa syam, kecuali puasa. Wa innahu li, sesungguhnya itu adalah untukku. Wa ana ajzibi, dan akulah yang akan memberi balasannya. Jadi puasa itu sebuah amal ibadah yang unik, yang khusus, yang diperuntukkan oleh Allah, dan Allah yang akan mengganjarkannya, dan kita tidak tahu berapa jumlah ganjarannya, hanya Allah yang tahu. Nah, ketika kita memasuki, melepas bulan Ramadan, memasuki Syawal, Idul Fitri, ketika kita berhasil melewati fase-fase pertandingan kompetisi itu, maka kita dianggap mencapai kemenangan. Di dalam ketika awal-awal Islam itu, ucapan-ucapan untuk menyambut kemenangan itu sudah lazim disampaikan, seperti misalnya taqabbalallahu minna wa minkum, taqabbalna ya karim, syamana wa syamakum. Semoga amal ibadah kita di dalam bulan Ramadan ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sholat kita, sholat tarawih, sholat witir,
bacaan Quran kita, tilawah kita, kemudian itikaf kita, wasyamana wasyamakum. Syamana, semoga puasa kita juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam masa-masa awal Islam itu dicatat oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani di dalam kitab beliau yang merupakan magnum opus ya, karya besarnya, itu adalah salah satu kitab yang ditulis oleh Ibnu Hajar ini yang kita suka bacakan hadis itu, Bulughul Maram ya. Nah, itu dalam magnum opusnya yang lain itu disebut kitabnya adalah Fathul Bari, pembuka bagi kebajikan. Itu merupakan syarah hadis-hadis Bukhari, itu di dalam buku Fathul Bari karangan Ibnu Hajar Al-Asqalani. Itu disebutkan bentuk dari ucapan tradisi dari umat-umat Islam sebelumnya sebagai ulama-ulama salaf, itu adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Itu dari Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kalau kita menyebut Al-Asqalani itu kita ingat kota Askelon ya. Kemarin di Al Jazeera itu rudal Iran itu bisa mencapai kota Askelon. Kota Askelon itu kota wisata, kota pelabuhan di utara Palestina di bawah Haifa. Sasaran itu adalah kota Haifa ya, kalau menurut laporan Al Jazeera. Rupanya serpihan Kapten Tony itu rudal sijil ya, batu api neraka yang yang membom Abraha, tentara bergajah itu dinamakan rudal sijil. Itu katanya beratnya 23 ton. Serpihannya itu sampai ke kota Askelon, tempat lahirnya Imam Ibnu Hajar itu. Belum lagi sebelum-sebelumnya kan tidak mencapai Askelon ya, hanya sampai kota Haifa saja. Itu katanya rudal Khaybar, drone kamikaze yang drone kamikaze, kemudian terakhir itu katanya Khoramsar ya. Nah, sekarang ini 2 hari lalu katanya rudal sijil yang punya itu bisa memporak-porandakan kota Askelon. Imam Al-Asqalani, Ibnu Hajar Al-Asqalani, beliau itu hidup itu untuk menggambarkan generasi salaf. Beliau itu hidup pada abad ke-8 Hijriah atau sekitar 1515, abad 15 Masehi. Itu diungkapkan bahwa praktek-praktek untuk menyatakan doa berhubungan antara sesama umat manusia pada saat itu disebut taqabbalallahu minna wa minkum taqabbalna ya karim syamana wa syamakum. Kemudian di Indonesia ditambah lagi dengan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Nggak tahu dari mana asalnya itu ya, tapi mungkin itu hanya sekedar kesesuaian lema kali, kesamaan bunyi minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir batin. Sebenarnya itu di dalam kitab Al-Asqalani juga disebut juga. Itu sebetulnya waja'alnallahu wa yakum minal aidin wal faizin. Semoga seluruh amal ibadah kita ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan kembali kepada kesucian minal aidin wal faizin dan memperoleh kemenangan. Kemudian ada tambahnya kullu amin wa antum bi khair. Semoga seluruh amal ibadah kita ini, semoga Anda semua berada dalam kebaikan sepanjang tahun. Ini sangat menarik. Doa ini barangkali ini salah satu kemenangan juga ya. Di dalam bulan Ramadan kita berpuasa 30 hari. Kalau misalnya kita kotak-katik matematik itu kan setiap amal ibadah dalam bulan Ramadan itu dipergandakan 10 kali ya. Itu menjadi 300 kali. 10 kali 30, 300. Kemudian itu didoakan sepanjang tahun mendapat kebajikan. Kita disunahkan, sunnah muakkad ya, itu untuk berpuasa selama 6 hari. Untuk di bulan Syawal 6 kali
10 ya, 60 ya. Tadi ada 30 hari kali 10 300 ditambah 6 kali 10 360. Jadi kalau kalender Hijriah, lunar system, sistem bulan itu peredaran itu sekitar 360 ya, 360 hari. Nah itu 30 kali 10 300 tambah 6 kali 10 360. Itu kebaikan yang didoakan di dalam ucapan tadi itu yang disinyalir oleh Imam Al-Asqalani, kullu am wa antum bi khair. Semoga sepanjang tahun ini Anda semua berada dalam kebaikan. Dengan demikian, momentum Idul Fitri itu paling tidak menggambarkan 3 hal. Yang pertama adalah momentum untuk kembali pada kesucian ya. Itu makanya disebut dengan Idul Fitri. Banyak interpretasi mengenai Fitri itu. Yang pertama sebetulnya adalah al-fitr, iftar, berbuka ya. Jadi puasa Ramadan itu disebut dengan puasa Idul Fitri itu disebut dengan perayaan hari raya berbuka. Jadi setelah kita 1 bulan 30 hari berpuasa, maka keesokan harinya pada saat 1 Syawal itu kita diwajibkan untuk berbuka. Dalam hal ini disebut dengan Idul Fitri, iftar. Kemudian terjemahan lain disebut juga dengan fitrah ya, kembali kepada kesucian. Itu minal aidin wal faidin. Kita memperoleh kemenangan. Kemudian yang kedua adalah momen untuk mempererat silaturahim, karena dimensi sosial dalam Lebaran di Indonesia disebut dengan Lebaran itu kental dengan dimensi sosialnya, saling kunjung mengunjungi, dan yang ketiga adalah momen yang tepat untuk saling memaafkan karena saling mengunjungi, meskipun untuk bermaaf-maafan itu tidak mesti di dalam bulan Syawal atau Idul Fitri itu. Oleh karena itu, momen Idul Fitri itu sendiri adalah mengingatkan kita bahwa kemenangan sejati itu bukan hanya berhasilnya kita menahan lapar dan haus dahaga itu sendiri, tetapi adalah mempererat hubungan antar sesama. Itu sebenarnya kemenangan yang sejati yang disebut di dalam oleh para ulama salaf itu sendiri. Oleh karena itu, mudah-mudahan di dalam menyambut Idul Fitri ini kita akan bersama-sama menggapai kemenangan dengan cara mempererat silaturahim dan saling mengunjungi dan saling memaafkan. Demikian, semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.